Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Isra Prayogi dari Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol dengan NIM 431251021. Di sini saya akan mempresentasikan kuis dari fisika teknik. Baik, yang pertama terdapat sebuah vektor perpindahan A memiliki komponen AX sama dengan 6 meter dan AY sama dengan 8 meter. Vektor lainnya B memiliki besar 10 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Terdapat dua soal. Yang pertama soal A, tentukan resultan dari vektor A dan B. Diketahui vektor A dengan sumbu X sama dengan plus, AX sama dengan 6 meter, AY 8 meter. Vektor B sama dengan 10 meter. Cos 0 sama dengan 30 derajat. Cos 0 sama dengan 30 derajat sama dengan setengah akar 3. BX sama dengan 10 meter, sin 0 sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat, sin 0 sama dengan setengah. Yang ditanyakan adalah resultan vektor A dan B. Besar dan arah resultan vektor terhadap sumbu X. Jawaban A, vektor B, Bx sama dengan 10 cos 0, 10 pangkat 5 dikali setengah akar 3. Ketemu hasil 5 akar 3. By sama dengan 10 kali sin 0. 10 pangkat 5 kali setengah sama dengan 5 meter. Rx, Ax ditambah Bx sama dengan 6 ditambah 5 akar 3 meter. Ry sama dengan Ay ditambah By. Ketemu hasil 8 ditambah 5 sama dengan 13 meter. Jadi dapat dihasilkan R adalah R sama dengan Rx plus Ry sama dengan 6 ditambah 3 akar 3 plus 13. Selanjutnya B. Hitung besar dan arah resultan vektor terhadap sumbu min X. Besar dan arah. B besar dan arah. R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan 6 ditambah 5 akar 3 dalam kurung 6 tambah 5 akar 3 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Bertemu hasil 36 ditambah 60 akar 3 ditambah 25 ditambah 169 sama dengan 60 akar 3 ditambah 280 meter sama dengan 332 atau akar 332 sama dengan 2 akar 83 meter. Selanjutnya tan 0 derajat sama dengan 0, 0 sama dengan arctan Ry plus Rx dan mendapatkan hasil arctan 13 per 6 ditambah 5 akar 3 sama dengan 41,56 derajat. Jadi besar dan arah resultan vektor terhadap sumbu X sama dengan 41,56 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap. Pada detik kedua, mobil memiliki kecepatan 4 meter per sekon dan pada detik ke-6 kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Terdapat dua pertanyaan. A. Tentukan percepatan mobil. B. Hitung jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. Jadi dapat diketahui mobil bergerak lurus A sama dengan tetap atau konstan. Dengan percepatan tetap T2 sama dengan V 4 meter per sekon dan T6 sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh. Jawaban A, AV dengan rumus AV sama dengan AT, yaitu 20 dikurangi 4 meter per sekon sama dengan 20 dikurangi 4 meter per sekon per 6 dikurangi 2 sama dengan 16 per 4 sama dengan jawabannya 4 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan mobil adalah 4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, jarak yang ditempuh mobil dari detik kedua hingga detik ke-6. S sama dengan FO dikali 4T dikali 4 ditambah setengah dikali A 4 plus kuadrat. 4 dikali 4 plus setengah dikali 4 kali 4 kuadrat dengan hasil 16 ditambah 12 dikali 16 sama dengan 48 meter. Jadi yang ditempuh adalah 48 meter. Mohon maaf, maksudnya 16 tambah 12 ditambah 16 sama dengan 48 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Selanjutnya,
Soal nomor 3. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya mendatar sebesar 50 N di atas permukaan kasar dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. Pertanyaan A, tentukan percepatan balok. Pertanyaan B, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Dapat diketahui balok massa 10 kg, balok memiliki massa 10 kg dengan gerakan kinetik 0,2 dan gaya sebesar 50 N. Jawaban A, tentukan percepatan balok. FGK sama dengan MKN sama dengan N sama dengan W pangkat 1. FK sama dengan MK kali W 0,2 atau gerakan kinetik dikali dengan 100 sama dengan 20 N. Jadi W sama dengan M dikali G. 10 dikali 10, 10 sama 10 sama dengan 100 kilo. Nah, ketemu W dari M dikali G. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 0,2 dikali 100 sama dengan 20 N. Cari A, maka menggunakan hukum Newton 2, yaitu M dikali A. F dikurangi FK sama dengan M kali A. 50 kurangi 20 sama dengan 10A. 30 sama dengan 100 dengan 10A. Ini cukup dibalik dan dengan hasil 3 meter per sekon kuadrat sama dengan A. Jadi A adalah 10. Selanjutnya pertanyaan B, hitung jarak yang ditempuh balok dalam 5 detik jika balok mulai bergerak dari keadaan diam. Kita menggunakan GLBB. T sama dengan 5, S sama dengan FO, T plus setengah dikali A dikali T kuadrat 0. Nah, karena terdapat angka yang telah diketahui, FO sama dengan 0, T sama dengan 5. Nah, 0 dikurangi 5 ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. 0 kali 5 ditambah setengah dikali 3 kali 5 kuadrat sama dengan 0 ditambah 3 per 5 dikali 25 sama dengan 75 per 2 sama dengan S 37,5 meter. Jadi jarak yang dapat ditempuh selama 5 detik dari FO adalah 32,5 meter. Jadi dari keadaan diam hingga dalam 5 detik terdapat hasil 32,5 meter. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Diketahui balok 5 kg, FO 2 meter per sekon, F sama dengan 20 N, dengan D sama dengan 8 meter atau sepanjang 8 meter. Yang ditanya adalah usaha oleh gaya terhadap benda, B kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 5 meter, dengan D sama dengan 8 meter. Jawaban A dengan rumus W sama dengan F dikali D. 20, F sama dengan 20 dikali 8, D sebagai 8 meter sama dengan 160 Joule. Jadi usahanya adalah 160 Joule. Selanjutnya, kecepatan akhir benda setelah menempuh jarak 8 meter. W sama dengan EK. W sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Setengah dikali M dikali VT kuadrat dikurangi setengah M kali FO kuadrat. 160 sama dengan setengah dikali S dikali VR kuadrat dikurangi setengah dikali 5 dikali 2 dikali dalam kurung 2 kuadrat. Dengan hasil 160 sama dengan 5 per 2 VT kuadrat dikurangi 10. Dengan hasil 5 per 2 VT kuadrat sama dengan 160 dikurang 160 ditambah 10 sama dengan 170. Jadi VT kuadrat sama dengan 170 dikali 2,5. 5 per 2 masuk ke belakang dan dibalik menjadi 2 per 5. VT kuadrat sama dengan 68. VT kuadrat sama dengan akar 68. Jadi VT kuadrat 8,8.25 meter per sekon. Selanjutnya, nomor 5. Terdapat sebuah balok A bermassa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah balok B yang diam dan bermassa 6 kg. Setelah tumbukan, kedua balok menyatu dan bergerak bersama. Terdapat 2 pertanyaan. A. Tentukan kecepatan akhir sistem setelah tumbukan. B. Hitung energi kinetik setelah tumbukan atau akibat dari tumbukan. Diketahui benda A sama dengan VA 10 meter per sekon, MA 4 kg. Benda B, NB 6 kg, VB 6 kg, dan VB 0 meter per sekon. Jawaban A, T setelah tumbukan. A dengan MA, VA plus MB, MB VB sama dengan MA plus MB V akar 1. V pangkat 1. 4 dikali 10 ditambah 6,0 sama dengan 4 ditambah 6 V pangkat 1. Dengan hasil 40 ditambah 0 sama dengan 10 V. 40 sama dengan 10 V pangkat 1. 10 dijadikan per 40 per 10 sama dengan V1. Dengan hasil 4 meter sekon
pangkat min 1 sama dengan V1. Selanjutnya B. Yang ditanyakan adalah energi kinetik dengan rumus E awal dikurangi EK akhir. EK awal sama dengan setengah MA dikali VA kuadrat ditambah setengah MB titik VB kuadrat sama dengan setengah 4 10 kuadrat ditambah setengah dikali 6 U kuadrat. EK awal sama dengan 200 ditambah 0 sama dengan hasilnya 200 Joule. Nah, EK akhir setengah dalam kurung MA plus MB tutup kurung V pangkat 1 sama dengan setengah MAMB 4 ditambah 6 V1 4 sama dengan setengah dikali 10 4 kuadrat 4 pangkat 1 sama dengan 20 Joule. Jadi hasilnya 200 dikurangi 20 sama dengan 180 Joule. Jadi EK yang hilang sebesar 180 Joule. Selanjutnya sekian presentasi dari saya, Muhammad Nazar Prayogi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.